dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Prodi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikroburu, Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed S. Faisal Segaf, dosen pengampu mata kuliah perencanaan geometri jalan raya, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif PDK tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikroburu. Berikut kami tampilkan video berjudul Koordinasi alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, dan penomoran panjang jalan stationing. Desain geometris jalan merupakan desain bentuk fisik jalan berupa 3 dimensi untuk mempermudah dalam menggambarkan bagian-bagian perencanaan. Bentuk fisik jalan tersebut digambarkan dalam bentuk alinyemen horizontal atau trase jalan, alinyemen vertikal atau penampang manjang jalan, dan potongan melintang jalan. Seperti yang kita lihat pada gambar satu berikut ini, di antaranya ada bahu jalan dan juga saluran. Di antara sebelah kiri maupun sebelah kanan ada persentase kemiringan jalan sebesar 2% dan juga persentase bahu jalan sebesar 3%. Sehingga terlihat bahwa jalan berbentuk melintang, sehingga bisa disebut bahwa untuk standar sebuah jalan yang baik. Selanjutnya, penampang bentuk fisik jalan yang baik dan menjamin keamanan dari pemakai jalan merupakan hasil dari penggabungan bentuk alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal yang baik pula. Letak tikungan haruslah pada lokasi yang serasi dengan adanya tanjakan ataupun penurunan. Di sini kita melihat bahwa ada jalan, di antaranya ada bentuk alinyemen horizontal. Di situ ada garis tangen, ada lingkungan horizontal, dan juga ada titik belok di alinyemen horizontal. Sedangkan pada alinyemen vertikal terlihat ada gambar kendaraan yang menanjak dan menurun. Ada alinyemen vertikal horizontal, alinyemen vertikal cekung, dan juga alinyemen vertikal cembung. Dan di sini sering terjadi ada penggabungan. Dan selanjutnya di situ gambar dua alinyemen horizontal dan vertikal. Alinyemen horizontal disebut juga sebagai trase jalan dari sumbu jalan tegak lurus terhadap bidang datar. Dan selanjutnya hal-hal yang dapat merupakan paduan adalah sebagai berikut untuk alinyemen. Untuk satu alinyemen mendatar dan vertikal terletak pada satu fase, sehingga tikungan tampak alami dan pengemudi dapat memperkirakan bentuk alinyemen berikutnya. Kita lihat gambar, ada gambar jalan, di sini ada alinyemen horizontal dan vertikal. Itu harus dibuat secara alami sehingga mengamankan untuk si pengemudi. Itu gambar adalah gambar 3 lingkungan vertikal horizontal yang terletak pada satu fase. Untuk berikutnya, jika tikungan horizontal dan vertikal tidak terletak pada satu fase, maka pengemudi sukar memperkirakan bentuk jalan. Selanjutnya bentuk jalannya terkesan patah. Seperti gambar ada jalan yang kelihatan seperti patah. Itu gambar 4, itu lingkungan vertikal horizontal terletak pada satu fase.
Yang berikutnya ada kedua, tikungan yang tajam sebaiknya tidak diadakan di bagian atas lengkungan vertikal cembung atau di bagian bawah lengkungan vertikal cekung, karena itu juga tidak nyaman bagi pengemudi. Jadi gambar 5 ini adalah tikungan letak di bagian atas lengkungan vertikal cembung. Jadi kombinasi yang seperti ini akan memberikan kesan terputusnya jalan yang sangat membahayakan pengemudi. 3. Pada jalan yang lurus dan panjang sebaiknya tidak dibuat lengkungan vertikal cekung. Jadi ada jalan horizontal, alignment horizontal ini, itu apabila tanjakan maka jangan sampai dibuat lengkungan vertikal cekung yang berbahaya dalam hal jarak pandang. Lengkungan vertikal cekung pada jalan yang relatif lurus dan panjang ini harus dibuat sedemikian rupa desainnya sehingga tidak membahayakan pengemudi. Terus berikutnya adalah kelandaian yang landau dan pendek sebaiknya tidak diletakkan di antara dua kelandaian yang curam sehingga mengurangi jarak pandang pengemudi. Selanjutnya adalah tentang penomoran stationing. Panjang jalan pada tahap perencanaan adalah memberikan nomor pada interval-interval tertentu dari awal pekerjaan. Nomor jalan atau STA jalan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi untuk dengan cepat mengenal lokasi yang sedang dibicarakan. Selanjutnya menjadi paduan untuk lokasi suatu tempat. Nomor jalan ini sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan dan perencanaan pekerjaan. Itu juga dari penomoran jalan tersebut diperoleh informasi tentang panjang jalan secara keseluruhan. Setiap pita jalan dilengkapi dengan gambar potongan melintang. Nomor jalan atau STA jalan ini sama fungsinya dengan patok kilometer di sepanjang jalan. Perbedaannya adalah satu, patok kilometer merupakan petunjuk jarak yang diukur dari patok kilometer 0 yang umumnya terletak di ibu kota provinsi, kota ataupun kabupaten. Pada patok STA merupakan petunjuk jarak yang diukur dari awal pekerjaan proyek sampai dengan akhir pekerjaan. Yang berikutnya, kedua, patok kilometer berupa patok permanen dipasang dengan ukuran standar yang berlaku. Misalnya standar 50 atau 100, maka ditetapkan, atau 1 kilo juga bisa, kalau biasanya ditetapkan itu per kilometer, misalnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan seterusnya. Beda dengan patok STA, merupakan patok sementara selama masa pelaksanaan ruas jalan tersebut. Misalnya pembangunan jalan, dibuat ruas jalan dari STA 0 plus 500 sampai STA 0 atau 1 plus 500, berarti itu sekitar 1 kilo. Jadi dibuat misalnya per 50 atau per 100 meter atau 50 meter juga bisa. Jadi selama masa pelaksanaan kegiatan pekerjaan, baik itu proyek maupun pekerjaan-pekerjaan desain atau survei. Terus untuk metode penomoran, jadi metode penomoran di sini adalah STA jalan dimulai dari memang 0 plus 0, 0, 0. Jadi yang 0 di depan itu berarti 0 km, sedangkan 0 di belakang 3 0 itu adalah meter. Jadi dari awal pekerjaan. Sebagai contoh misalnya STA 12 plus 600 berarti lokasi jalan terletak pada 12 km dan 600 meter dari awal atau posisi. Jika tidak terjadi perubahan arah tangen pada alignment horizontal maupun alignment vertikal, maka penomoran selanjutnya dilakukan setiap 100 meter pada medan datar. Untuk medan berbukit sekitar 50 km untuk medan berbukit. Sedangkan untuk medan pegunungan per 25 km. Sedangkan sistem penomoran pada jalan, untuk sistem penomoran pada jalan, pada tikungan penomoran dilakukan pada setiap titik penting. Jadi terdapat STA titik TC, STA titik CT,
pada tikungan jenis lingkaran sederhana. STA.TS dan STA.SC, STA.CS, dan STA.ST pada tikungan jenis spiral, busur, lingkaran, dan spiral. Di sini dijelaskan juga STA.TC sama dengan STA.A tambah D, STA.CT, STA.TC tambah L, STA.TS sama dengan STA.TC, D kurang T kurang D. Selanjutnya, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalam.